Ini saling sapa lagi yang udah kenalan, sapa lagi yang belum kenalan, kenalan lagi gitu ya. Baik dari guru dan orang tua silahkan. We greet each other, welcome. Dan boleh kasih senyuman yang terbaik untuk siang hari yang cerah ini ya. Mr. Sam juga boleh kasih senyuman yang terbaik ya. Begitu juga yang sudah hadir secara daring, walaupun senyumnya kami nggak lihat, tapi kami bisa merasakannya. Ada amin ya, buat para guru amin ya, bisa lihat. Oke, baiklah, kita sudah memberikan senyum yang terbaik. Dan sekarang saya juga menyampaikan kembali terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, baik secara langsung maupun juga secara online. Ya, adapun saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai acara kita pada hari ini. Yang pertama, we will start with the opening which is now by me. And then we will open this with opening prayer by Miss Nia, right? Mom's Band and Alain from GMIT. Setelahnya kita akan ada dua fokus pada hari ini, yaitu yang pertama tentang buku pedoman atau handbook dan juga pengenalan guru. Setelah itu dilanjut dengan penyampaian tentang pembiayaan pendidikan yang ada di Kalimantan Christian School. Setelah fokus tersebut kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan kemudian dilanjutkan untuk pengumuman komite sekolah dan kemudian dilanjutkan dengan afirmasi sekaligus doa penutup. Tetapi nanti kita boleh foto bersama dulu di akhir ya. Jadi diharapkan tetap stay saat kita sudah berfoto semua. Baiklah, mari kita mulai. Saya undang Mama dari band dan Alain untuk membawa kita di dalam doa pada siang hari ini. Oke, selamat siang Miss Dea, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang buat parents semuanya. Maaf saya tidak bisa hadir di sekolah hari ini, jadi saya memantau dari GMIT saja. Oke, mari kita akan memulai acara ini, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami mengucap syukur di siang hari ini Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh berkumpul walaupun ada yang dalam online maupun onsite Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami baik dari pihak sekolah maupun sebagai pihak orang tua, sehingga kami boleh bekerja sama untuk anak-anak kami yang bersekolah di KIKS. Tuhan tuntun, berkati acara siang hari ini dari awal hingga akhir Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kami di KIKS. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Mama Ben, God bless you. Well, now we will continue to our first focus today, which is about the socializations of the handbook. Jadi oleh karena itu saya undang Miss Nila selaku Kepala Sekolah SMP Kalimantan Christian School untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Miss Dea. Selamat siang Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih atas kehadirannya dalam Parents Meeting SMP Kalimantan Christian School tahun ajaran 2025-2026. Baik yang bergabung bersama-sama dengan kami di Concert Hall maupun yang bergabung bersama-sama dengan kami melalui GMIT. Perkenalkan, saya Miss Nila. Tahun ajaran ini saya dipercayakan untuk mengemban
Kepala Satuan Pendidikan SMP Kalimantan Christian School, dan siang hari ini saya akan memaparkan program, sistem, dan kebijakan yang diimplementasikan di sekolah kita selama tahun ajaran ini agar kita dapat bekerja sama dengan baik untuk mendukung pertumbuhan anak-anak kita. Yang pertama, untuk kurikulum di Kalimantan Christian School kita menggabungkan kurikulum internasional, nasional, dan spiritual, di mana kami percaya hal ini mendukung kemampuan anak-anak kita untuk bertumbuh dalam akademik, karakter, bernalar kritis, serta berwawasan global dan spiritual. Untuk national curriculum, tahun ajaran ini kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka berdasarkan dari Permendikbud-Dikdasmen yang terbaru dengan pendekatan deep learning, ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa penyesuaian di kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah penerapan TKA, tes kemampuan akademik yang diimplementasikan di kelas lulusan atau kelas 9 yang diujikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Kenapa harus ada TKA atau tes kemampuan akademik ini? Karena hal ini dilihat penting agar kelas atau siswa-siswi Indonesia ini kita bisa mencapai data akademik yang terstandar, dan sebenarnya TKA ini bukan menjadi syarat kelulusan, tetapi menjadi data acuan untuk seleksi penerimaan murid baru di jenjang berikutnya. Ya, jadi kelas 9 Bapak Ibu yang di kelas 9 tolong diperhatikan hal ini. Ini istilahnya kalau dulu kita kenalnya mungkin dengan UN ya Bapak Ibu ya. UN, cuman sekarang dia namanya tes kemampuan akademik. Nah, karena hal ini pun maka nanti untuk khusus kelas 9 setiap hari Senin dan Kamis itu akan pulang jam 4 sore. Karena pukul 3 sampai pukul 4 itu digunakan untuk persiapan tes kemampuan akademik secara nasional. Nah, itu yang dapat kami sampaikan update dari kurikulum Merdeka, serta untuk capaian pembelajarannya. Kurikulum Merdeka ini kita sekarang jadi 8 dimensi profil lulusan. Kalau dulu kita 6 dimensi, sekarang tambah 2 jadi 8, yaitu keimanan ketakwaan, ada kreativitas, bernalar kritis, kewargaan, kolaborasi, kemandirian, kesehatan fisik dan mental, serta komunikasi. Jadi penerapan kurikulum nasional yang sudah diupdate sesuai dengan permen terbaru itu akan kami implementasikan di tahun ajaran ini. Dan yang terdampak memang secara signifikan adalah kelas 9. Untuk kurikulum internasional kami memakai ACSI di mata pelajaran Bible, ABK di pelajaran Math, Language and Writing, Sunlight untuk pelajaran Reading. Dengan Mandarin kami menggunakan Beijing Culture and Language. Untuk spiritual kurikulum kami memiliki devotion setiap pagi, kegiatan chapel atau ibadah siswa satu minggu sekali. Retreat ini akan dilaksanakan setahun sekali, dan retreat ini akan dilaksanakan bulan ini tanggal 24 sampai 25 di MWK Pavilion. Itu adalah suatu guest house di Ruhui Rahayu, jadi dekat saja Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah extension ministry, yaitu pelayanan sosial siswa-siswi ke orang-orang atau daerah-daerah yang kurang terjangkau. Untuk kurikulum spiritual ini juga kami menerapkan beberapa hal, di antara lain adalah Bible memorization, juga Bible journal. Nah, di Bible journal ini siswa-siswi itu akan diberikan Bible checklist. Jadi nanti setelah Bapak Ibu kan sudah terima welcome letter yang dirilis oleh Homeroom minggu lalu.
Itu di situ kan ada dibilang butuh berapa buku, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Salah satunya nanti buku catatan tersebut adalah buku jurnal. Itu adalah jurnal harian pembacaan Alkitab siswa-siswi JH. Kenapa harus ditarget? Ya semua itu kan karena pembiasaan dan kita mau membiasakan hal yang baik. Jadi memang siswa-siswi itu diwajibkan membaca Alkitab berdasarkan checklist. Mereka menuliskan jurnalnya, nanti formatnya sudah diberikan oleh homeroom di hari pertama sekolah, dan setiap minggu itu akan dihitung dan dicek oleh homeroom. Itulah nanti yang masuk ke dalam writing contestnya mereka. Namun sebelum seminggu sekali hal itu dicek oleh homeroom, Bapak Ibu wajib memberikan paraf. Karena apa? Karena kami percaya pengembangan pendidikan anak-anak kita itu merupakan kerjasama antara pihak sekolah dengan Anda sebagai orang tua untuk pengawasan di rumah. Jadi make sure kalau anak Anda membaca Alkitab. Jadi sign, oh berarti seminggu ini dia komplit. Oh seminggu ini kenapa dia cuma 3 hari aja bacanya? Itu Bapak Ibu juga tahu gitu ya. Jadi sebelum dia kumpul nanti Bapak Ibu wajib sign atau paraf yang menyatakan bahwa memang orang tua sudah tahu dan memonitor pembacaan Alkitab anak-anak. Dan karena hal-hal inilah maka kami juga percaya bahwa dengan penggabungan kurikulum internasional, nasional serta spiritual kita akan mencapai profil lulusan yang sesuai dengan target kita, yaitu menciptakan pemimpin rohani bagi masa depan. Selanjutnya untuk kehadiran jam belajar siswa itu dimulai jam 7.30 sampai jam 3 sore dari hari Senin sampai Jumat. Kecuali anak Bapak Ibu berada di kelas 9, lagi-lagi saya katakan kelas 9 hari Senin dan Kamis pulang jam 4. Karena jam 3 sampai jam 4 mereka ada tryout. Tryout ini adalah persiapan untuk pelaksanaan tes kemampuan akademik. Dan juga kalau anak Bapak Ibu nanti ada ekskul, maka pulangnya akan sesuai dengan jam ekskul. Cuman untuk jam sekolahnya itu 7.30 dan sampai pukul 3. Mohon bantuannya agar siswa dapat hadir di sekolah tepat waktu. Saya percaya bahwa hal ini kontribusinya itu sangat besar dari orang tua. Karena kalau misalnya mereka mungkin bisa jalan sendiri ke sekolah, mereka mungkin bangun pagi udah bisa jalan berangkat sendiri ke sekolah, nggak mungkin telat. Karena macam-macam jenis-jenis keterlambatan banyak faktornya disebabkan oleh orang tua juga. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk orang tua dapat standby, ayo di-encourage anaknya untuk bisa disiplin ya. 7.30 lalu terkait hal ini juga kami sampaikan bahwa jika siswa atau siswi itu mengalami keterlambatan lebih dari 4 kali, maka Bapak Ibu akan dipanggil oleh wali kelas. Kenapa orang tuanya yang dipanggil? Lah iyalah kan orang tuanya yang bertanggung jawab nganterin anaknya dari rumah sampai ke sekolah. Jadi kalau orang tuanya nanti dipanggil menghadap homeroom masalah keterlambatan ini ya mohon penuhi panggilan tersebut ya Bapak Ibu, tapi saya percaya kita semua di sini pasti bisa mengantarkan anak kita tepat waktu. Untuk hari Senin itu seragamnya complete national uniform atau seragam putih biru. Untuk kelas 7, jika Bapak Ibu belum membeli baju tidak apa-apa karena nanti dari pemerintah itu dapat subsidi. Tapi kita tidak tahu datangnya kapan, lagi-lagi itu masih menunggu. Dari pemerintah itu akan ada subsidi untuk baju pramuka, baju seragam putih biru dan baju batik balik papan yang ada di hari Kamis. Itu untuk kelas 7. Sementara kalau belum ada bajunya bagaimana Miss Nila? Tidak apa-apa pakai baju bebas yang sopan, bebas pantas, sopan sesuai dengan nuansa tersebut. Jadi masih mau nunggu subsidi dari pemerintah nggak apa-apa ya, kami izinkan. Lalu untuk hari Selasa itu ada seragam chapel, hari Rabu ada baju kicks, batik kicks, atasannya bawahannya boleh pakai baju warna rok atau celana warna biru navy, dan
Untuk hari Kamis itu batik Balikpapan. Batik Balikpapan ini menunggu dari pemerintah nanti penyalurannya. Dan hari Jumat itu baju pramuka juga, kalau Bapak Ibu belum beli di luar, mau menunggu dari pemerintah juga boleh. Untuk penggunaan baju chapel ini dipakainya di luar, jadi bajunya dikeluarin. Selain chapel itu dimasukkan, jadi baju chapel saja yang dikeluarin. Dan untuk sepatu warna-warni boleh nggak Miss Nila? Boleh, tapi hanya di hari Jumat. Jadi siswa-siswi, kami sadar bahwa anak-anak remaja itu suka berekspresi, jadi kami perbolehkan siswa-siswi menggunakan sepatu bebas itu di hari Jumat. Mau dia pakai sepatu basket kah, warna putih, warna orange, warna merah, silahkan, asalkan di hari Jumat. Senin sampai Kamis pakai sepatu warna hitam. Untuk evaluation, jadi penilaian kami atau sistem evaluasi kami tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga karakter dan partisipasi. Dan untuk penilaian sendiri terbagi menjadi 4 terms atau quarterly assessment, penilaian catur wulan, di mana bobotnya untuk homework itu ada 30%, untuk daily test 40%, partisipasi ini keaktifan di dalam kelas dan di dalam proyek itu bobotnya 20%, serta untuk attendance atau kehadiran 10%. Untuk tes ini guru-guru itu memiliki berbagai macam penilaian, bisa dalam bentuk proyek, bisa dalam bentuk individual assessment, tetapi yang sifatnya daily test atau tes sumatif ya, itu akan dilakukan individual. Jadi proyek itu biasanya akan guru-guru itu hanya mengambil nilai proyek itu untuk assignments atau tugas dan lain sebagainya. Tetapi itu juga tidak dilakukan secara sering. Jadi project based learning ini selama ini dilakukan di dalam kelas atau ya di dalam jam mengajar tersebut. Jika siswa-siswi mau melakukannya di luar, biasanya mereka akan arrange sendiri. Seperti itu, tetapi dalam quarterly, dalam setiap catur wulan tidak begitu banyak, lebih banyak bobot untuk mereka presentasi. Dari penilaian catur wulan kita ambil untuk penilaian semester, di mana bobot dari catur wulan ganjil 40% dan catur wulan genap itu 40%, lalu bobot final test 20%. Nah, inilah yang nanti akhirnya dapat penilaian semester. Dari penilaian ini kami memberikan apresiasi kepada siswa. Yang pertama ada dalam hal akademik, kami memiliki high honor roll. High honor roll ini adalah apresiasi di bidang akademik jika siswa memiliki rata-rata pencapaian 95 ke atas dalam 1 tahun ajaran. Jadi kalau semester 1 plus semester 2 dibagi average-nya, dia 95 ke atas, dia dapat high honor roll, dan untuk honor roll dia dapat untuk average atau rata-rata rapot 90 sampai 94. Untuk student of the year, ini adalah apresiasi untuk kelas lulusan atau kelas 9. Student of the year ini juga penilaian akademik, jadi nilai 6 semester dari kelas 9 itu yang paling tinggi berapa, itulah yang mendapatkan student of the year. Leadership awards juga adalah apresiasi atau penghargaan untuk kelas lulusan di kelas 9. Perfect attendance, penghargaan kami untuk siswa-siswi yang tidak pernah absen, tidak pernah tidak masuk sekolah dalam 1 tahun ajaran. Good attendance diberikan kepada siswa-siswi yang hanya 1 kali tidak hadir dengan alasan sakit. Ini termasuk kehadiran dalam semua kegiatan sekolah. Jadi setiap kegiatan sekolah kita punya extension ministry, retreat, apa semuanya, siswa-siswi tidak pernah bolong, selalu hadir, mereka layak dapat perfect attendance dan good attendance ini. Sedangkan untuk most valuable young, ini merupakan penghargaan kami untuk siswa-siswi yang di bidang talenta mereka. Kami menghargai talenta mereka apa
jika mereka itu adalah pemain gitar yang baik, jika mereka itu merupakan pendengar yang baik, ini mendapatkan penghargaan most valuable yang artis, yang listener, yang helpers or servantship. Ini semua kami berikan penghargaan untuk bidang atau untuk menghargai bakat dan talenta mereka. Selanjutnya kita ada kegiatan dan event-event di sekolah kita yang terbagi di dalam 2 semester. Semester 1 kita ada orientation atau MPLS yang akan dimulai hari Senin. Jadi di semua grup kelas sudah dirilis apa saja yang harus dibawa hari Senin nanti. Salah satunya ada satu jenis tanaman di dalam wadah. Kenapa harus membawa itu Miss Nila? Karena puji Tuhan tim SMP Kids yang terdiri atas anak-anak kami, Kevin Gabrielo Rombot kelas 7, Selin Kurniawan, Kevin udah kelas 8 sekarang, sorry. Selin kelas 9 serta Yolenta kelas 9 itu mereka masuk ke tahap selanjutnya dari Go Green Generation Award. Dan nanti juga di masa orientasi tim mereka harus melakukan sosialisasi untuk Go Green atau penerapan Go Green di jenjang SMP. Jadi wajib Bapak Ibu tolong dipersiapkan satu jenis tanaman, tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu yang langka-langka. Silakan apa yang ada di depan rumah itu yang dibawakan aja ke siswanya untuk dibawa di hari Senin ya. Retreat. Kegiatan retreat yang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya akan kami laksanakan tanggal 24 sampai 25 bulan ini di MWK Guest House. Jadi memang tempatnya itu memang seperti guest house ya, penginapan, ada aulanya, ada hallnya. Mungkin lebih tepatnya itu di belakang SMA 5. Bapak Ibu mau searching juga boleh, MWK Pavilion. Nanti akan kami rilis juga di grup kelas penampakannya. Serta mungkin rundown-nya karena ada beberapa masukan dari orang tua murid tahun ajaran lalu katanya, Miss Nila kalau misalnya kegiatan minta dong di-share rundown-nya. Boleh, nanti kami akan share ya rundown-nya. Lalu ada Cleanliness Award, ini juga penghargaan untuk anak-anak di kelas, jadi mereka setiap kelas compete each other untuk menunjukkan kebersihan dan keindahan kelas mereka. Untuk pemilihan OSIS, di jenjang SMP kami sudah mulai mengajarkan anak-anak kami bagaimana caranya berorganisasi yang tertampung dalam organisasi siswa intrasekolah, di mana mereka di situ sudah mulai belajar tanggung jawab dalam sebuah keorganisasian ya Bapak Ibu, dan memang OSIS sendiri berperan aktif dalam beberapa kegiatan sekolah. Untuk sebagai contoh nyatanya saja, OSIS tahun ajaran yang lalu itu mereka yang menggendong ya, menyelenggarakan graduation kelas 9 lulusan kemarin itu adalah eventnya OSIS. Jadi memang kita kasih apresiasi. Dan benefitnya apa sih kalau misalnya terpilih OSIS? Sebenarnya kalau untuk jabatan fungsional di OSIS sendiri ini memiliki poin atau bobot poin dalam penerimaan murid baru di jenjang SMA. Jadi bisa masuk di jalur prestasinya yang di bidang keorganisasian. Itu mereka ada poin-poinnya ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada Family Day. 16 Agustus, tahun ini yang akan kita adakan 16 Agustus, Outbound, ada Kids Open House, Sex Education, ini kami laksanakan 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Ini juga kami selalu bekerja sama dengan instansi-instansi yang memang merupakan pakar ya dalam hal kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan dalam hal hygiene. Lalu ada career workshop. Career workshop ini merupakan kegiatan untuk memperlengkapi anak-anak kita dalam hal profesi. Jadi tahun ajaran lalu kita ada drone technology. Nah nanti tahun ajaran ini mungkin lebih ke public speaking untuk mempersiapkan mereka bagaimana mereka akan melakukan atau memiliki skill untuk berbicara di depan orang banyak.
lalu ada field study, Thanksgiving chapel, Christmas concert, reading and writing contest. Juga dalam setiap semester kami memiliki health check up atau screening kesehatan. Untuk health check up akan diadakan hari Senin ya. Pada saat MPLS itu kita akan bekerja sama dengan Siloam. Jadi nanti hari Senin kami akan kirim juga link untuk Bapak Ibu bisa ikut sosialisasi kesehatan THT, telinga, hidung, tenggorokan. Untuk siswa-siswi Bapak Ibu nanti bisa join dari Jimit itu oleh Dr. Siloam. Setelah itu nanti akan ditutup dengan pemeriksaan THT untuk siswa junior high. Dari hasil pemeriksaan nanti mereka akan membuat rujukan jika ditemui mungkin ya masalah atau mungkin kemungkinan yang harus ditindaklanjuti seperti saat waktu skoliosis screening kemarin. Jadi ketika nanti kita berikan rujukan atau hasil check up-nya mohon untuk segera ditindaklanjuti ya Bapak Ibu. Untuk semester kedua kita ada basketball competition, health check up lagi-lagi di setiap semester. Ini kita bekerja sama dengan Siloam, dengan Puskesmas, lalu ada cleanliness award dua kali dalam setahun. Science fair ini merupakan kegiatan di bidang sains di mana anak-anak menciptakan produk dari sains atau dari ilmu pengetahuan. Extension Ministry merupakan kegiatan yang kami adakan sebagai langkah konkret penjangkauan terhadap orang-orang atau kaum yang belum termarginalkan atau yang belum terjangkau. Dari mana pembiayaan Extension Ministry ini? Extension Ministry ini biasanya kami gandeng dengan sharing piggy bank Bapak Ibu. Jadi sharing piggy bank itu kami lakukan sekalian kami Extension Ministry. Dan untuk kedua event ini semua dibiayai oleh offering atau persembahan yang dibawa oleh siswa setiap chapel. Jadi itulah pentingnya setiap hari Selasa anak-anak membawa offering atau persembahan karena dari situlah nanti mereka akan melaksanakan Extension Ministry dan sharing piggy bank ini juga dari fundraise yang mereka lakukan. Ada Bible competition, ada Easter Chapel, juga ada award ceremony dan reading serta writing contest setiap semester. Dari semua kegiatan ini kami berharap atau kami bertujuan agar semua ini dapat memperkaya pengalaman belajar anak-anak kita di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi inilah kegiatan selama 1 tahun ajaran memang banyak. Tapi kita percaya bahwa ini semua kita adakan untuk empowering our students. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini kami adakan untuk mendukung minat dan bakat siswa. Kegiatan ini berlangsung sesuai jadwal setiap sore. Ada instrukturnya, chapel practice, itu instrukturnya Mr. Sam setiap Senin jam 3 sampai jam 4. Math club, Science Club, IPS Club ini merupakan komitmen kami Satuan Pendidikan SMP untuk tetap berpartisipasi aktif dalam olimpiade tingkat kota. Untuk ketiga klub ini tidak dipungut bayaran, tetapi screening atau apa itu namanya? Yes. Mohon maaf, seleksi. Untuk seleksi kelas 7 di 3 klub ini akan kami lakukan di minggu pertama saat minggu pertama bulan ini, tahun ajaran ini, which is next week, this coming Monday. Kami akan minta siswa kelas 7 untuk mengisi tes mata pilihan, mata pelajaran pilihan, di mana di situ kami bisa melihat siswa-siswi ini masuk di klub mana. Jadi berdasarkan hasil tes tersebut kami ambil anggota untuk Math Club, Science Club dan IPS Club.
Lalu Math Club, Science dan IPS ini free ya Bapak Ibu, itu tidak dipungut bayaran, namun ada seleksi dilakukan di grade 7. Untuk futsal dengan Mr. Yohanes setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 di Planet Futsal. Untuk band itu dengan Mr. Sam setiap hari Kamis jam 3 sampai jam 4 di Concert Hall di tempat ini. Basketball itu dengan Coach Nico di hari Kamis jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Dan untuk volley, klub volley itu bersama Mr. Yohanes di hari Jumat jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Untuk fasilitas, sekolah ini diperlengkapi dengan fasilitas penunjang antara lain loker di setiap kelas selain meja kursi. Ada science lab itu terletak di gedung ujung, satu gedung dengan kelas 9, ruang prinsipal dan ruang guru. Lalu ada Lily Study Cafe, ini merupakan perpustakaan. Concert hall di tempat ini, tempat kita ada chapel dan lain sebagainya. Ada lapangan, ada school cafeteria atau kantin. Untuk tahun ajaran ini kantin akan dikelola oleh Mama Tiara. Mama Tiara kelas 8 ya, Mama Tiara kelas 8 ada Ibu Diana. Jadi kalau ada apa-apa silahkan berkoordinasi dengan Ibu Diana ya dari kelas 8, mamanya Tiara. Lalu ada UKS dan ada layanan antar jemput untuk school bus. Inilah fasilitas penunjang yang kami miliki. Selanjutnya ada welcome letter, selanjutnya ada informasi. Informasi sekolah ini akan disampaikan secara rutin melalui pertama welcome letter. Welcome letter sudah Bapak Ibu terima minggu lalu. Di situ tertulis semua informasi apa-apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan di tahun ajaran ini. Ada weekly plan. Weekly plan ini adalah informasi yang kami kirimkan setiap akhir pekan atau setiap Jumat sore. Ini berkaitan atau panduan untuk kegiatan seminggu ke depan. Masalahnya sering kali Bapak Ibu tidak membaca weekly plan. Jadi Bapak Ibu banyak ketinggalan informasi. Kalau memang Bapak Ibu susah untuk menindaklanjuti atau sangat sibuk sekali, mungkin setiap kali Bapak Ibu menerima weekly plan itu bisa di-forward ke anaknya. Ya, jadi ini kok Mei weekly plan-nya WP minggu ini dipersiapkan. Jadi anak Bapak Ibu tuh tahu minggu depan mereka tuh mesti bawa apa, mesti persiapkan apa. Dan di SMP ini guru-guru kami sering sekali mengadakan pretest. Apa itu pretest? Pretest itu ya sebenarnya adalah assessment diagnostik. Jadi kalau misalnya dia mau tahu sebelum dia mulai materi baru, dia mau tahu pemahaman anak-anak kelasnya ini di materi yang akan dibawakan ini sedalam apa sih? Untuk menentukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kalau emang anaknya udah siap, mereka ready, mereka siap untuk terima materi itu atau pengetahuannya akan materi itu sudah mantap, oh berarti dia ada di tingkat atau kelompok siswa yang udah pengetahuannya bisa menjadi tutor sebaya. Tutor sebaya itu karena pembelajaran di SMP ini a bit different ya Bapak Ibu. Kami sudah jarang sekali melakukan ceramah. Jadi guru-guru di SMP ini lebih sering sebagai pemandu. Oke, ini kayak gini, dikasih tahuin kerangkanya. Nanti kalau misalnya mereka sudah identifikasi jenis atau kelompok siswa yang lemah di materi tersebut, guru-guru kami itu mungkin akan lebih banyak waktunya ke yang kelompok siswa yang lemah itu. Sedangkan yang kelompok siswa yang atas dengan yang tengah itu mereka bisa jadikan tutor sebaya. Ya. Nah, masalahnya akan timbul ketika Bapak Ibu tidak membaca atau tidak menindaklanjuti weekly plan atau meneruskan weekly plan ini ke anak-anak. Jadi anak-anaknya bingung loh, ini apa? Mau disuruh bawa jangka atau apa, atau karton warna pink, nggak dibawa ya. Jadi minta tolong, weekly plan itu adalah hal yang wajib untuk dipahami, dibaca dan dipersiapkan sebagai panduan untuk 1 minggu ke depan.
Google Classroom ini merupakan platform yang sangat penting dalam satuan pendidikan SMP. Bapak Ibu mau tahu nilai anak Bapak Ibu berapa? Itu semua tuh tertulis di Google Classroom. Materinya apa? Itu ada di GC. Jadi sebenarnya nilai rapot Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu udah bisa kebaca di GC. Anda pasti bisa memprediksi nilai Anda, anak Anda. Karena apa? Itu semua sudah terpampang jelas. Oh, dia di materi ini semua nilainya 100, tapi di materi aljabar, iya ya, kenapa bisa 50 ya tesnya? Oh, berarti anak aku memang aljabarnya yang kurang atau apa gitu. Jadi Google Classroom ini semua materi, semua tugas, semua tes itu semuanya itu diposting di Google Classroom. Kalau Bapak Ibu tidak punya akun Google Classroom atau tidak disambungkan Google Classroom anaknya ke device Bapak Ibu, ya mungkin bisa dicek secara berkala ya. Coba bukain Google Classroom-nya, Mami mau lihat, gitu bisa. Oh kok kenapa kamu ada yang 48 nilainya? Nah kayak gitu kan, jadi bisa ditindaklanjuti. Lalu yang terakhir ada sosial media, kita berkomunikasi bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan website. WhatsApp ini ada WhatsApp grup kelas di mana Bapak Ibu bisa selalu menyimak apapun informasi yang disampaikan, dan Bapak Ibu boleh juga langsung menghubungi guru terkait melalui WhatsApp. Tentunya di jam-jam yang memang normal ya Bapak Ibu, jangan juga di tengah malam gitu atau pas subuh-subuh menghubunginya. Dan dengan komunikasi positif dan terbuka. Itu untuk hal informasi. Selanjutnya untuk beberapa regulasi dan ketentuan di SMP. Yang pertama, student should be picked up promptly at the dismissal time. Bapak Ibu wajib menjemput siswa-siswi tepat waktu. Kenapa? Karena untuk meminimalisir insiden yang terjadi setelah jam kegiatan belajar mengajar. Jadi setelah kegiatan belajar mengajar, guru-guru mereka harus mempersiapkan kelas, mungkin ada juga guru yang mengajar untuk ekskul. Jadi pengawasan atau supervisi itu hanya bergantung di CCTV dan lain sebagainya. Tidak ada guru yang bisa mengawasi secara intens. Oleh sebab itu Bapak Ibu kami anjurkan dan kami harapkan untuk dapat menjemput siswa tepat waktu. Lalu siswa tidak boleh membawa handphone atau smartwatch ke sekolah. Handphone atau smartwatch atau apapun juga yang mempunyai paket data sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Makanya kami di welcome letter kami tuliskan hal yang harus dimiliki siswa itu adalah laptop. Karena apa? Karena security atau keamanannya untuk keamanan jaringan itu masih bisa kami awasi dari jaringan atau dari wifi sekolah. Dari wifi kami tahu, oh anak ini nanti mau ngakses apa atau gimana. Semua historinya bisa kelihatan selama mereka masuk di lingkupan cakupan wifi kami. Tetapi kami tidak bisa kalau sudah pakai paket data sendiri. Oleh sebab itu tolong hanya membawa laptop saja. Itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah perlaptopan. Lalu yang ketiga, siswa tidak boleh membawa mainan, uang lebih dari 50.000 atau perhiasan yang berlebihan. Memang di dalam setiap kelas itu ada loker, tetapi loker itu kuncinya kalau Bapak Ibu mau bawa pulang kunci itu mesti deposit 50.000. Dan anak-anak sih sampai saat ini kalau anak JH itu loker mereka hanya simpan buku, Bible or their stuff aja di situ, bukan benda-benda yang berarti atau yang bernilai tinggi. Dan saya percaya 50.000 itu cukup sekali untuk anak-anak kita bisa jajan di kantin ya Bapak Ibu. Yang keempat, student tidak boleh menjual barang-barang di sekolah kecuali ada program sekolah. Kami sadar bahwa beberapa siswa itu memiliki kemampuan wira swasta atau wirausaha yang sangat tinggi. Namun hal ini kami fasilitasi pada program-program sekolah.
bukan pada daily basis. Jadi mereka datang sekolah untuk belajar, bukan untuk cari duit. Jadi cari duitnya biar orang tua dulu aja untuk saat ini. Kedepannya kami empowering mereka dengan knowledge bidang ekonomi, di bidang IPS. Lalu untuk implementasi atau prakteknya juga kami fasilitasi dalam beberapa kegiatan. Dan ya itu untuk masalah perjualbelian di sekolah. Yang kelima adalah guru tidak boleh memberikan les kepada siswa yang dia beri penilaian, ya, kecuali ada surat pernyataan atau ada pelaporan ke yayasan. Jadi hal ini kalau misalnya ada beberapa siswa tertentu yang dengan special case dan special condition mau ada tutor atau les privat dengan guru yang dia kasih penilaian, ini harus sepengetahuan yayasan dulu dengan seizin yayasan. Yang keenam, orang tua tidak boleh memberikan hadiah atau gratifikasi atau duit kepada guru tertentu. Ya, ini untuk menjaga objektivitas kita semua ya Bapak Ibu, juga untuk menghindari favoritism. Jadi supaya tidak ada pilih kasih ya, nanti kalau Bapak Ibu sayang sama saya, nanti saya sayangnya sama anak Bapak Ibu terus. Enggak, di sini kita harus sama, itu satu untuk semua dan semua untuk satu. Dan yang terakhir ada paperless policy, di mana ini sudah jalan di tahun ketiga, yaitu di tahun kedua JH menerapkan kebijakan untuk paperless. Jadi memang semua penilaian, semua assessment dan semua material itu kami berdasarkan dengan digital. Itu yang bisa saya sampaikan. Sedangkan untuk tahapan komplain, itu tahap pertama kita bisa menghadap kepada staf kantor atau TU untuk masalah-masalah umum, atau Bapak Ibu bisa menemui homeroom atau berkoordinasi dengan homeroom untuk masalah akademik atau masalah kelas. Lalu bisa ke saya sebagai kepala satuan, juga nanti bisa naik ke yayasan. Untuk penilaian karakter, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan dan penalti yang kami terapkan di jenjang SMP. Jadi kami menerapkan sistem poin pengurangan untuk setiap pelanggaran siswa, di mana semua hal ini kami tujukan untuk membentuk disiplin positif dan meningkatkan tanggung jawab siswa. Kalau Bapak Ibu lihat di rapot anak-anak di bagian kedua atau di halaman kedua itu kan ada perkembangan karakter. Jadi di setiap kelas itu kami memiliki 20 poin ini, di mana setiap quarter ada nama anak, ada poin 20 ini. Setiap kali mereka melakukan pelanggaran itu akan ada minus sesuai dengan handbook. Misalnya kita lihat di sini, kalau nggak bawa buku, nggak bawa Bible, nggak bawa Alkitab, itu per kejadian dia minus 5. Ya, berbohong atau kasih hoax itu minus 10 per kejadian. Untuk nyontek atau dia ngasih contekan sama teman, minus 10 per kejadian, juga orang tua akan dipanggil ke sekolah. Tes skor dienolkan, tidak remet. Dan juga misalnya tidak berpartisipasi di kegiatan sekolah tanpa ada izin, itu per kejadian minus 5. Dan siswa wajib menuliskan kronologi, kenapa enggak ikut kegiatan itu, harus ditandatangani oleh orang tua. Merusakkan atau melanggar peraturan di dalam kelas, di dalam lab, di dalam perpus, di dalam kelas musik, itu minus 5 per kejadian. Enggak pakai seragam sesuai hari, minus 5 per kejadian. Terus gitu kalau terlambat lebih dari 4 kali, ini tadi sudah saya sampaikan, minus 10,
dan orang tua akan dipanggil. Nggak bawa buku, kalau buku nggak mungkin ya Bapak Ibu, karena selama anak-anak itu bawa laptop itu buku mereka tuh semuanya ada di dalam situ, maksudnya buku textbooknya. Tetapi kadang kan ada guru yang mereka memang punya notebook atau PR-nya dalam bentuk tulisan. Nah gitu mereka bisa di -5 kalau nggak bawa. Menodai, merobekkan, terus gitu losing, menghilangkan properti sekolah itu -5, mesti diperbaikin, kalau kotor mesti dibenerin, kalau pecah atau rusak mesti ganti. Ya, ini adalah beberapa hal yang kami terapkan dalam hal karakter ya memang untuk supaya anak-anak kita lebih disiplin. Lalu kalau buang sampah sembarangan -5, berkelahi sama teman, terus menyakiti teman itu -20 dan orang tua dipanggil ke sekolah. Arguing, abusing, ngomong jahat gitu ya, provokator itu -10. Menggunakan sosial media dengan tidak wajar atau hate speech atau kami temukan dia di media sosialnya berlaku kurang baik atau tidak etikanya kurang itu -20. Kontennya harus dihapus, harus minta maaf, dan juga harus mengembalikan reputasi yang dirusakkan melalui sosial medianya dia. Ya, karena kita mau anak-anak kita ini bertumbuh dari sisi karakter juga. Jadi untuk kebersihan rambut, kuku, semua telinga, kerapihan itu -5 per kejadian. Termasuk juga nggak boleh warnain rambut. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim guru dan staf pengajar yang akan mendampingi siswa-siswi kita selama 1 tahun ke depan. Saya percaya tim ini bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga pembimbing dan teladan karakter ya. Teman-teman boleh maju ya, mungkin dari sisi sebelah kanan saya ada Miss Dea. Miss Dea ini adalah homeroom kelas 7, juga merupakan guru yang akan mengampu mata pelajaran English dan TIK. Selanjutnya ada Miss Fanny, homeroom kelas 8, juga guru mapel matematika nasional, math, juga bahasa Indonesia kelas 8. Selanjutnya ada Miss Maria. Miss Maria ini homeroom kelas 9, guru mapel IPA, Sains, bahasa Indonesia grade 9. Miss Utet ini guru mapel PKN, IPS dan bahasa Indonesia kelas 7. Miss Monica merupakan guru Mandarin. Mr. Sam itu guru musik, guru Bible, juga karakter foundation. Lalu Mr. Yohanes itu yang sebelah sini, Mr. Yohanes ini guru sport. Dan yang terakhir ada Mr. Joli. Mr. Joli, jadi Bapak Ibu ini yang namanya Mr. Joli mukanya kayak gini ya. Nanti jangan dikira penipuan lagi kalau misalnya minta data ya terkait subsidi SPP atau yang lainnya. Oke, inilah tim jajaran guru SMP Kalimantan Christian School tahun ajaran 2025-2026. Mohon kerjasamanya kita sama-sama untuk kemajuan anak-anak kita. 1, 2, 3, bow down. Iya. Terima kasih teman-teman. Ya, akhir kata Bapak Ibu, kami mengutip dari Dorothy H. Cohen, which say school can work well for children if parents and teachers act in partnership on behalf of the children's best interest. Mari kita bangun kemitraan yang baik demi masa depan anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada kami. Kami mengharapkan kerjasama yang baik selama 1 tahun ajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Miss Nila. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, langsung lanjut saja. We will go to the second section. Our next focus is about tuitions and
the school fees will be delivered by Miss Holiday. Miss Holiday, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu, baik di offline maupun online. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan memaparkan untuk terkait prosedur administrasi dan biaya ketentuan-ketentuan untuk biaya sekolah. Baik, untuk proses pembayaran sekolah sebagai prosedurnya, semua biaya sekolah harus ditransfer melalui rekening sekolah. Jadi kami tidak menerima pembayaran secara cash dan kami pihak sekolah juga tidak menyediakan untuk debit. Jadi semua kegiatan apapun, nominal apapun yang terkait dengan sekolah, biaya-biaya itu semua harus langsung masuk dalam rekening transfer rekening sekolah atas nama yayasan. Jadi tidak ada rekening atas nama lain ya Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Apabila itu biaya sekolah, tagihan melalui keuangan, semua harus melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Bersama Sejahtera. Mohon untuk dapat diperhatikan. Untuk pembayaran biaya sekolah setiap bulannya paling lambat tanggal 5. Ya, jadi untuk pembayaran sekolah paling lambat tanggal 5 pada bulan berjalan, di mana bagian keuangan telah memberikan invoice di akhir bulan sebelumnya. Misalnya untuk SPP bulan Agustus itu bulan Juli akhir bagian keuangan sudah mengirimkan invoice untuk dibayarkan paling lambat di 5 Agustus. Apabila orang tua masih belum membayar di tanggal 5, maka bagian keuangan akan mereminder di pertengahan bulan seperti tersebut tanggal 10 sampai tanggal 15. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu untuk bisa membayar biaya sekolah tepat waktu, dan apabila bagian keuangan selalu memberikan invoice dan tagihan secara berulang karena belum ada pembayaran, mohon untuk pengertian. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab serta itu memang rules dari pihak sekolah untuk terkait biaya sekolah. Jadi mohon kerjasamanya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang merasa terganggu, kok saya dikirim-kirimin terus invoice, kok saya ditagih-tagih terus. Nah, mohon komunikasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan kalau memang ada kendala dan keterlambatan dalam pembayaran, itu bisa dikomunikasikan sehingga kita tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dengan pihak orang tua yang selalu ditagih-tagih terus seperti itu ya. Kami hanya mereminder ya Bapak Ibu, mengingatkan. Kadang-terkadang orang tua sibuk, mungkin tidak sempat membaca WA dan tidak melihat invoice, dengan kesibukan pekerjaan segala macam kami bisa memaklumi. Jadi minta kerjasama orang tua untuk bisa memaklumi apa yang kami pihak sekolah lakukan terkait penagihan biaya sekolah. Nah, untuk biaya sekolah sebelumnya tahun lalu kami pernah menyampaikan bahwa kami berupaya untuk pembuatan invoice itu langsung jadi satu setiap awal tahun. Dengan demikian uang biaya-biaya sekolah selama ini untuk SPP itu invoice-nya per bulan satu. Jadi Juli sampai Desember untuk satu anak itu ada 12 invoice yang harus dibuat oleh bagian keuangan. Kalau murid kita banyak mau dikalikan 12 itu terlalu banyak yang harus dibuat ya Bapak Ibu dalam satu tahun. Dan per bulan pun kalau anaknya 200 invoice yang harus dibuat. Nah, untuk meminimalkan hal tersebut maka kami berencana dan menerapkannya kembali di tahun ini, di mana tahun lalu belum sempat terrealisasi. Misalnya uang biaya SPP 1 juta setiap bulan. Berarti tagihan di awal di Juli akan dimasukkan langsung SPP 12 juta.
termasuk dengan uang gedung dan uang tahunan. Total misalnya semua dalam 1 tahun 20 juta gitu ya Bapak Ibu, langsung ditagihkan di awal. Tapi Bapak Ibu tetap membayarkan SPP-nya tiap bulan. Ini hanya untuk mengurangi ibaratnya pembuatan invoice yang terlalu banyak. Jadi invoice itu akan tetap seperti itu, tapi nominalnya akan berkurang otomatis di bulan berikutnya yang dikurangi dengan biaya yang Bapak Ibu bayarkan. Misalnya di Juli kami sudah mengirimkan invoice 20 juta. Nah, Ibu bayar SPP Juli 1 juta. Maka untuk invoice Agustus itu nanti tagihannya sudah tidak 20 lagi. Itu akan menjadi 18. Ibu bayar lagi SPP Agustus 1 juta. Bulan berikutnya akan berkurang lagi 1 juta. Demikian ya Bapak Ibu, ini hanya untuk mempermudah. Ini juga supaya orang tua juga bisa memantau bagaimana pembayaran yang sudah dilakukan. Karena biaya sekolah ini supaya tidak salah input ya Bapak Ibu. Karena biaya-biaya sekolah terkadang kalau misalnya kami memberikan invoice, orang tua itu membayar tidak ada keterangan. Jadi kami juga menghimbau kepada orang tua yang membayar biaya sekolah, tolong dicantumkan keterangan. Ini pembayaran untuk anaknya atas nama siapa, kelas berapa. Karena beberapa kejadian setiap tahun yang kami pelajari, orang tua transfer tanpa keterangan dan tanpa konfirmasi ke pihak bagian keuangan, sehingga kami susah ya, sulit untuk menentukan ini pembayaran siapa. Jadi ada nominal masuk untuk biaya sekolah, kami tahu itu biaya sekolah, tapi tidak ada keterangan. Sehingga itu tertumpuk ya Bapak Ibu di rekening koran yang kami tandain bahwa ini belum ada atas nama, belum ada yang punya itu pembayaran. Sehingga kami akan terus menagih kepada orang tua terus yang belum melakukan pembayaran. Kemungkin orang tua tersebut misalnya si A sudah membayar tanpa konfirmasi, terus ditagih lagi dari bagian keuangan padahal beliau sudah bayar. Nah ini kan akan menjadi miskomunikasi ya Bapak Ibu, padahal sudah bayar tapi ditagih. Pada kenyataannya bagian keuangan tidak tahu itu adalah pembayaran dari A, seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya, apabila telah melakukan pembayaran silakan dikonfirmasi dengan bagian keuangan dengan nomor WA yang tercantum di invoice, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tadi untuk biaya sekolah, kami berharap orang tua dapat membayar biaya sekolah tepat waktu untuk kelancaran semua administrasi dan keperluan pembelajaran di sekolah. Untuk ekskul, tadi Miss Nila juga sudah menyampaikan beberapa ekskul. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah menerima ya informasi untuk ekskul, di situ ada form yang harus diisi untuk pendaftaran, jenis-jenis ekskul yang diikuti dan ada biayanya. Untuk ekskul itu harus wajib dibayarkan di depan sebelum ekskul mulai. Dan untuk ekskul ini tidak ada trial Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak sudah mendaftar di ekskul voli, ternyata sudah ikut 1 kali, anaknya nggak mau gitu, saya mau pindah aja ikut basket karena teman saya ternyata banyak yang di basket, saya tidak mau lagi ikut, minggu depan saya mau ikut di basket saja. Itu secara biaya, itu biaya yang di voli itu tidak bisa kami kembalikan ya Bapak Ibu. Karena dia sudah mengikuti ekskul, terus dia mau pindah ke basket, itu tidak bisa biayanya dialihkan. Miss, anak saya tidak jadi ikut voli, kemarin sudah ikut 1 kali nggak cocok, mau pindah basket, uangnya bisa nggak dialihkan ke basket? Nah itu mohon maaf tidak bisa. Jadi kalau misalnya mau ikut pindah ke basket, silahkan ikut dan itu melakukan pembayaran kembali untuk di ekskul basketnya. Dan untuk ekskul voli itu biaya yang sudah dibayarkan itu tidak bisa juga dikembalikan. Jadi mohon diperhatikan untuk ekskul, silahkan ditanyakan langsung kepada anak, dipastikan dengan homeroom apakah memang benar cocok ekskul tersebut yang memang diminati anak, terus memang anak mau ikuti supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, seperti itu. Kalau ekskul sudah disampaikan, ini tadi juga peraturan-peraturan untuk menghindari pilih kasih, Miss Nila tadi sudah menyampaikan. Untuk kesehatan,
pihak sekolah menyiapkan asuransi setiap tahun ya Bapak Ibu. Jadi setiap tahun kita perbarui asuransi untuk siswa-siswi kita. Ini bisa diklaim untuk kecelakaan anak-anak dalam artian jatuh mungkin dari tangga berlari-lari, baik kejadian di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya dia lagi liburan ke area bermain terus lari terus jatuh. Nah itu bisa tetap akan diklaimkan ya Bapak Ibu. Jadi tapi sistemnya itu bukan berarti kami yang langsung membiayai. Jadi tidak, orang tua membiayai terlebih dahulu biaya-biaya pengobatan. Setelah itu nanti pihak sekolah akan membantukan klaim ke asuransi. Dokumen-dokumen dilengkapi oleh orang tua termasuk kwitansi-kwitansi pembayaran. Namun itu ada nominal yang dibatasi. Di situ bisa dilihat nanti di kartu asuransi, nominal ada batasan-batasannya seperti itu. Nanti setelah proses selesai, dana penggantian langsung masuk ke rekening orang tua ya. Jadi tidak melalui rekening sekolah, langsung diterima oleh orang tua untuk penggantiannya. Untuk fasilitas parkir, saat ini kami fasilitas parkir mohon maaf belum terrealisasi untuk parkir dalam, jadi kami masih tetap menerapkan sistem drop off. Saat pagi itu tidak bisa parkir selama anak-anak jam sekolah normal tidak bisa parkir. Hanya bisa drop off, jadi orang tua datang langsung drop off di pintu gerbang, anak turun langsung pergi mobilnya, tidak boleh parkir di tempat. Jadi itu kami himbau untuk menghindari kemacetan, orang tua juga tidak putar balik. Jadi langsung terus turun ke arah bawah. Mengingat jalan di depan sekolah ini juga jalan umum, jadi kita juga menggunakannya bersama-sama dengan masyarakat yang lewat. Untuk menghindari keterlambatan seperti yang tadi disampaikan, anak-anak jangan datang terlambat. Karena di jam-jam kurang lebih 7.20 itu jam padat Bapak Ibu. Jadi mungkin saat drop off itu akan ada antrian ya. Kami berharap orang tua tidak mengantar dekat gitu ya, maksudnya agak mepet-mepet. Jadi kalau bisa antar agak lebih pagi supaya anak-anak juga lebih tenang gitu, enggak terburu-buru. Ini masih macet karena drop off tersebut. Jadi untuk menghindari itu kami berharap orang tua bisa mengantarkan anaknya lebih pagi lagi. Dan satu hal lagi yang mungkin kami ada memberikan fasilitas tambahan. Biasanya anak-anak pulang itu kan tidak semua stay di kelas. Mereka kadang mungkin main di lapangan, entah mereka mungkin ada di gedung SMP yang sebelah sana atau main di lapangan. Jadi kami mulai saat ini di tahun ajaran baru kami sudah menyiapkan toa ya Bapak Ibu di ada mic-nya di pos satpam ya, di pos satpam. Jadi kalau itu hanya bisa dipakai di saat jam istirahat 12.10 dan sampai jam berapa ya, kalau istirahat sampai 12.50 ya kurang lebih ya itu sampai jam 1. Tapi hanya bisa karena 12.50 kan SD udah masuk ya, jadi jam 12.10 sampai 12.50 itu boleh dipakai untuk memanggil anaknya di atas. Mungkin orang tuanya ngantar makan gitu, dipanggil saja anaknya. Misalnya, ini ada makanannya sudah saya taruh atau memang mau ada hal yang mau disampaikan. Nah kalau sudah pulang jam 3, silakan mungkin bisa juga dipakai. Jadi orang tua tidak perlu harus turun ya. Terkadang naik turun cari anaknya, di mana anaknya ini, di lapangan nggak ada, di mana ternyata mungkin dia ada di library atau di kelas. Jadi dipanggil saja ya Bapak Ibu. Kebanyakan biasa anak-anak mungkin main juga di lapangan. Jadi dipanggil saja dari atas anaknya supaya orang tua juga nggak repot cari-cari. Jadi hal itu untuk mempermudahkan juga orang tua untuk menjemput anaknya yang nggak harus naik turun. Jadi cukup dipanggil saja, anaknya dipersilakan saja naik karena sudah dijemput seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Miss Holly, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya 2 sesi tersebut, yang pertama tadi tentang sosialisasi pedoman dan kemudian juga tentang pembiayaan sekolah, maka kita lanjut di sesi tanya jawab. Ada hal yang ingin saya sampaikan,
Jadi untuk kita yang di sini, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir secara offline, kami persilahkan jika ada yang ditanyakan boleh. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir secara online, boleh juga kami sudah menyediakan Google Form untuk Bapak Ibu bisa isi. Nanti bisa dicek kembali ya di WhatsApp grup ya. Oke, yang akan dikirim oleh Miss Maria. Miss Maria sudah dikirim? Oke, sudah dikirim buat Bapak Ibu yang online, boleh diisi Google Form-nya jika ada yang mau ditanyakan atau hal-hal mungkin kritik dan saran yang ingin disampaikan juga, kami sangat terbuka dan nanti kita akan tindak lanjuti, mungkin kita akan balas melalui chat atau telepon ataupun juga mungkin kalau butuh pertemuan secara pribadi juga boleh ya. Jadi untuk sekarang saya boleh mempersilahkan mungkin dari Bapak Ibu Luna, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Tidak ada. Oke, baik kalau begitu. Untuk Bapak Ibu yang hadir secara online juga, nanti kami juga akan menunggu dan mohon ditunggu juga untuk jawaban dari pihak sekolah ya. Baik, jika demikian maka kita sudah di ujung acara kita, maka saya mau undang Mr. Sam untuk menyampaikan afirmasi sekaligus. Oh sorry, saya lupa satu lagi. Saking semangatnya ini nggak ada ininya ya. Saya panggil Miss Nila untuk menyampaikan terkait komite sekolah kita di tahun ajaran baru ini. Terima kasih Miss Dea, kayaknya udah buru-buru ya. Oke Bapak Ibu, terkait hal komite, puji syukur sebenarnya ini lebih kepada kebetulan ya. Jadi komite kami tahun ajaran lalu itu ada Ibu Kurnia, orang tua dari Alain, Ibu Selvi, orang tua dari Fort Mardika, Sesa di kelas 9, Ibu Feni, orang tua dari Jonah di kelas 8. Jadi komite kami di tahun ajaran lalu itu kami lakukan pendaftaran di Dapodik karena memang kami itu harus mendaftarkan komite-komite ini kan. Dan rupanya masa jabatan beliau-beliau ini di Dapodik itu masih sampai tahun ajaran ini. Jadi untuk komite tahun ajaran ini terima kasih dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yesus masih ada ibu-ibu bertiga tadi. Dan ditambahkan oleh Ibu Vivi Walewangko, orang tua dari Princess Michelle Wongkaren di grade 7. Jadi saat ini saya umumkan untuk komite tahun ajaran 2025-2026 untuk Satuan Pendidikan SMP ada Ibu Kurniasari Meituti, orang tua dari Alain grade 8. Ibu Selvi Mulyani, orang tua dari Fort Mardika Mosesa Kunsaf grade 9. Ibu Feni, orang tua dari Jonah Azaria Oy di grade 8. Juga Ibu Vivi Walewangko, orang tua dari Princess Michelle Wongkaren grade 7. Saya berterima kasih atas kesediaan para ibu-ibu untuk mendampingi dan mengawasi kami di Satuan Pendidikan SMP di tahun ajaran ini. Dan memang komite ini selain berperan sebagai pengawas dan juga masuk dalam struktural di Dapodik, sistem Dapodik juga terdaftar dalam TPPK. Apa itu TPPK? TPPK itu adalah Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan SMP. Oleh sebab itu silahkan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami mungkin sebelum kepada pihak sekolah bisa kepada beliau-beliau ini mungkin kurang gimana lebih nyaman dengan beliau, monggo nanti tim komite yang akan menyambungkan atau berkoordinasi dengan kami. Itu saja mungkin yang bisa saya umumkan. Dan terkait untuk yang seragam, pertama seragam saya perlu tambahkan kalau nanti Bapak Ibu siswa-siswi kelas 7 sudah mendapatkan seragam bantuan dari pemerintah, itu karena seragamnya panjang, minta tolong nanti dipotong saja sesuai dengan tinggi anak
Bapak Ibu di bawah lutut. Di bawah lutut loh ya, enggak di atas lutut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sharing piggy bank dan extension ministry itu memang hasil offering siswa di chapel itu akan disumbangkan dalam kegiatan sharing piggy bank dan extension ministry, namun tetap di tahun ajaran ini sudah masuk dalam komponen pembiayaan kegiatan. Jadi ya untuk operasional dari kegiatan tersebut itu sudah masuk di dalam biaya kegiatan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Miss Nila. Maka seperti yang Miss Nila tadi sampaikan, ya kita tidak menutup jika ada yang mau disampaikan orang tua, baik itu ke sekolah ataupun juga mau ke gurunya langsung ataupun juga ke staf yang ada di sekolah dari admin dan sebagaimana boleh disampaikan ya Bapak Ibu. Dan mari kita tutup, saya undang Mr. Sam untuk menyampaikan afirmasi dan juga doa penutup. Ya, bagi orang tua yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu, baik yang hadir secara onsite maupun melalui jaringan online. Sebelum menutup kegiatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan afirmasi bagi kita semua untuk mempersiapkan anak-anak kita memasuki tahun ajaran baru yang telah sangat mendekat. Ya, jadi yang saya mau ingatkan kepada kita bahwa ya kita tidak menjalani tahun ajaran baru ini sendirian ya. Kita percaya bahwa Tuhan telah menempatkan kita, orang tua, guru-guru, dan juga pemimpin sekolah sebagai rekan kerja dalam membentuk hati dan masa depan anak-anak kita. Jadi mari kita berjalan bersama di dalam kesatuan dengan iman, dengan kasih dan juga dengan hikmat daripada Tuhan. Saya percaya bersama-sama kita dapat membesarkan generasi yang menghormati Tuhan, bertumbuh dalam karakter dan berjuang untuk meraih keunggulan. Dan kami percaya bahwa setiap siswa yang dipercayakan kepada sekolah ini, khususnya yang ada di jenjang satuan sekolah menengah pertama di SMP Kiks, itu mereka diciptakan dengan tujuan dan potensi yang besar. Dan kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun di mana kita akan melihat anak-anak kita akan berbuah dan mereka akan memiliki banyak makna kehidupan bagi perjalanan hidup mereka selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu siang hari ini kami boleh merasakan bagaimana Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama kegiatan parents meeting ini berlangsung. Biarlah semua yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan guru, kepala sekolah maupun dari bagian keuangan ini semua boleh menjadi informasi yang dapat dipahami bersama dan diterima bersama. Dan kami terus berdoa untuk kegiatan kami untuk menyongsong tahun ajaran baru ini. Biarlah semua ini kami memulai tahun ajaran baru ini dengan kami mengundang Tuhan kehadiran-Mu untuk memimpin kami. Biarlah berikan kepada kami kesatuan dalam tujuan, kasih karunia dalam berkomunikasi, dan juga kekuatan di dalam menghadapi setiap tantangan. Berkatilah para siswa agar mereka dapat terus bertumbuh dalam iman, dalam hikmat, dan juga dalam keunggulan diri yang mereka miliki. Dan biarlah kemitraan antara orang tua dan juga sekolah ini semakin hari semakin menjadi kuat dan semakin penuh dengan kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap rencana, bahkan setiap anak-anak kami, siswa-siswi SMPK ICS, bahkan juga setiap guru dan setiap orang tua ke dalam tangan-Mu. Ini yang menjadi doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih kepada-Mu. Amin. Thank you Mr. Sam. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali untuk semuanya. Untuk Bapak Ibu yang secara online saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk tetap hadir walaupun secara daring. Dan yang di sini boleh stay dulu, kita mau foto bersama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang hadir secara online. Saya persilakan boleh untuk meninggalkan Google Meeting
Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya.